Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran farmakologi ya. Gimana kondisinya? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Ya. Ya, sehat-sehat semua ya. Terus sekarang kan kita masih daring. Kira-kira masih ada kendala enggak sinyal kuotanya? Enggak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini tadi saya lihat sudah ada Ana Sinta. Tadi join pertama kali saya lihat. Ana Sinta, silakan pimpin teman-temannya berdoa untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ana Sinta. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik ya anak-anak. Nah, tadi Ibu lihat yang hadir sudah ada 13 orang ya, harusnya 15. Tadi ada 2 orang yang menyampaikan kepada Ibu kalau tadi sinyalnya atau jaringannya masih agak terganggu. Ya, enggak apa-apa, sambil jalan sebentar kalau bisa masuk ikut bergabung. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah semangat anak-anak, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat nggak yel-yel SMK? Oke, SMK bisa. SMK, SMK, siap kerja, santun, kreatif. Jadi untuk pertemuan sebelumnya, anak-anak masih ingat nggak kita sudah bahas apa saja? Obat saluran pernafasan, Bu. Ya, kita sudah bahas tentang obat-obat saluran pernafasan, khususnya untuk obat-obat asma ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang masih di obat-obat sistem pernafasan, yaitu tentang obat-obat batuk. Jadi indikator pencapaian kompetensinya untuk pengetahuan itu ada jenis, kita menganalisa jenis-jenis batuk, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab batuk, kemudian menyimpulkan golongan dan spesialis obat batuk berdasarkan resep dokter atau kasus. Kemudian untuk keterampilannya yaitu mengidentifikasi obat batuk, kemudian menyusun informasi terkait obat batuk berdasarkan resep dokter. Kira-kira pernah nggak kalian mengkonsumsi obat-obat itu? Ayo, ada yang pernah? Yang mana yang kalian pernah kamu minum? OBH Kombi pernah, ya. Terus ada lagi. Jadi pada pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak dapat menganalisis jenis-jenis batuk, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab batuk, kemudian menyimpulkan golongan dan spesialis obat batuk berdasarkan kasus, dan memiliki sifat ingin tahu, jujur, dan tanggung jawab. Untuk cakupan materinya, jadi nanti kita akan banyak membahas tentang fisiologi batuk, kemudian penyebab-penyebab batuk, penggolongan obat batuk, di mana nanti untuk obat batuk itu ada obat-obat yang bekerja sentral dan ada yang bekerjanya perifer. Nanti, nah masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi untuk penilaian ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Saya nilai. Untuk kelompoknya masih sama ya, seperti pertemuan sebelumnya. Kita memulai diskusi. Jadi ada suatu permasalahan. Jadi Pak Ucup ini dia sudah mengalami batuk-batuk beberapa hari. Nah, batuknya ini berdahak, jadi mengeluarkan lendir setiap kali dia batuk. Nah, batuknya ini sangat mengganggu. Jadi Pak Ucup ini sudah datang ke dokter dan dokter meresepkan obat untuk Pak Ucup. Nah, obatnya apa saja? Jadi di sini Pak Ucup sudah menerima sebuah resep di mana resepnya itu mengandung amoksan 250 mg. Ya, kita ambil 250 mg, kemudian ada GG tablet. Ya, kemudian ada juga Fluimucil. Nah, sekarang coba diperhatikan.
kira-kira dari kasus ini dan dari obat yang diterima Pak Ucup, kira-kira jenis batuk apa ya yang dialami oleh Pak Ucup? Iya. Maaf ya kalau salah. Nggak Saya rasa apa-apa. kayaknya batuk berdahak mungkin. Iya. Terus yang kedua, betul ya. Kemudian, kira-kira bagaimanakah pengobatan yang sesuai kita berikan kepada Pak Ucup berdasarkan keluhan yang dialaminya? Kalau menggunakan obat dari apotek itu bisa OBH kombi, Bu. Kalau misalnya secara alami itu bisa bikin air hangat atau air isi jahe mungkin, Bu. Ya, jadi banyak ya caranya. Jadi ada yang menggunakan obat dari dokter langsung, kemudian ada juga yang menggunakan obat-obat yang ya minuman-minuman tradisional, misalnya air jahe seperti itu. Nah, jadi dari kasus Pak Ucup tadi, jadi kalau dirumuskan masalah di sini, jadi kalian akan banyak membahas tentang faktor-faktor penyebab batuk, kemudian fisiologi batuk, jenis-jenis batuk, penggolongan obat batuk, dan informasi obat berdasarkan dengan resep dokter. Nah, sebelum melakukan diskusi, saya akan jelaskan sedikit dulu tentang fisiologi batuk. Nah, jadi batuk ini adalah suatu refleks fisiologi yang dapat berlangsung baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman anak-anak tentang fisiologi batuk, mari kita sama-sama menyaksikan videonya ya tentang tentang fisiologi batuk. Kira-kira tadi bisa disimak ya tentang fisiologi batuk? Ada yang kira-kira bisa menyampaikan apa yang tadi kalian simak? Terlihat ya. Terlihat, Bu. Nah, jadi kalau tadi ya secara umum mungkin saya sampaikan. Nah, ketika misalnya ada iritan atau misalnya zat-zat yang merangsang refleks batuk ini muncul, maka pita suara itu akan terbuka sehingga udara itu akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi udara akan masuk, itu proses inspirasi ya. Jadi nanti setelah udara masuk, epiglotis itu akan menutup tenggorokan. Nah, nanti sehingga secara bersamaan otot perut, kemudian tulang rusuk itu akan berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi ini akan meningkatkan tekanan di belakang epiglotis. Nah, dengan adanya peningkatan ini, maka udara itu akan dikeluarkan secara paksa sehingga menyebabkan terdengar suara khas ya. Kalau kita batuk kan ada suara yang muncul. Nah, itu proses pengeluaran zat-zat perangsang dari saluran nafas kita. Di sini ada proses diskusi. Jadi untuk diskusi kelompoknya nanti ada beberapa yang perlu anak-anak diskusikan. Yang pertama, silakan anak-anak menganalisa. Kira-kira kenapa ya Pak Ucup itu mengalami batuk berdahak? Kemudian selanjutnya kalian mengidentifikasi obat-obat pada resep yang Pak Ucup terima. Jadi silakan saya akan masukkan anak-anak ke dalam kelompok-kelompoknya. Silakan anak-anak mulai melakukan diskusi. Nah, untuk kelompok 2, sudah sejauh mana diskusinya? Sudah di nomor yang kedua, Bu. Oh, proses yang kedua ya. Jadi untuk faktor-faktor penyebab batuk yang dialami Pak Ucup sudah sempat didiskusikan. Alergi, infeksi virus, asma. Ya, jadi silakan coba didiskusikan lagi ya. Nanti bisa kalian lihat penyebabnya itu, coba deh analisa. Obat-obatnya apa saja yang diterima, terus kalian lihat indikasi masing-masing obat. Nah, di sana kalian bisa menganalisis, akhirnya bisa menyimpulkan, oh kalau dia menerima obat ini, kemungkinan batuknya itu karena ini deh kayaknya. Nah, seperti itu ya. Coba deh kalian nanti diskusikan lagi di kelompoknya.
Ya, karena tadi proses diskusinya sudah selesai, jadi sekarang kita akan melanjutkan ke proses presentasi kelompok. Ya, karena kemarin kelompok 1 sudah presentasi, sekarang silakan untuk kelompok 2. Dea mungkin kelompok 2. Kandungan amoksan yaitu kapsul dengan kandungan amoksilin 250 mg atau 500 mg. Indikasi infeksi saluran pernapasan bagian bawah, tifoid dan paratifoid, karir atau pembawa tifoid, gonor, infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, meningitis, sifilis, infeksi saluran pernapasan bagian bawah yang berat atau berulang, abses gigi, otitis media, atau radang rongga gendang telinga. Tadi sudah disampaikan ya dari kelompok 2 dan kelompok 3 tentang hasil diskusi hasilnya masing-masing. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3? Mungkin dari kelompok 4 atau kelompok 5 ada. Silakan. Untuk golongannya tuh golongan obat-obatannya apa kayak golongan antibiotiknya gitu. Kan ibunya tadi bilang kalau golongan tentang kayak antibiotik gitu. Dia tadi kan bilangnya obat keras. Iya. Mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 ya menyampaikan ya golongan obat keras tadi. Ya, bisa ditanggapi coba oleh Dea tadi kelompok 2. Untuk obat amoksan atau amoksilin termasuk ke dalam antibiotik atau golongan beta-laktam. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi dari kasus yang dialami Pak Ucup tadi, banyak nih faktor-faktor penyebab batuk. Ada yang karena radang, ada yang di mana radang ini bisa disebabkan karena infeksi saluran nafas, bisa juga karena alergi. Nah, kalau kita lihat dari obat yang diterima Pak Ucup kan ada antibiotikanya. Nah, kemungkinan Pak Ucup itu mengalami infeksi saluran nafas. Kemudian, untuk penggolongan obat batuk, itu ada zat-zat yang bekerja sentral. Artinya, dia bekerja langsung di pusat batuk. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Enggak, jelas. Ya, kesimpulannya, kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini. Batuk itu adalah suatu refleks fisiologi yang dapat berlangsung baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya. Ngerti ya? Betul. Nah, jadi batuk itu biasanya merupakan refleks ya perlindungan tubuh kita terhadap iritan atau zat-zat perangsang dari luar yang bisa terjadi saat kita sehat atau kita sakit. Kemudian untuk pembelajaran hari ini seluruh kelompok tadi sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nanti Ibu harapkan anak-anak mengisi refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti kita akan melaksanakan tes formatif ya. Linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan nanti anak-anak klik, kemudian langsung mengikuti kuis terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan ada kegiatan praktik. Nah, praktiknya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi kalian membuat suatu video permainan peran, boleh dengan saudara, boleh dengan teman. Jadi kalian sebagai melayani resep di apotek, kemudian nanti teman kalian atau saudara bisa sebagai pasien. Nanti kalian melakukan komunikasi bagaimana cara melayani obat atau melayani pasien berdasarkan dengan resep dokternya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan untuk menutup kegiatan kita bisa kita tutup dengan doa ya. Jadi tadi kelompok 2, ayo Dea, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Dea sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih untuk anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melaksanakan ulangan harian ya untuk obat-obat sistem pernafasan. Silakan dipersiapkan anak-anak. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Selalu jaga kesehatan ya.
Selamat siang. Terima kasih anak-anak semua. Ya, Bu. Selamat Selamat siang, Bu. Ya.